Oke. Nah, tadi video ini itu tercipta dari ketidaksengajaan pas kita ngopi tadi sampai sini jam 9 lebih 15 menit. Terus waktu pesen ngomong jam 10 tutup. Jadi kita cuma punya waktu 45 menitan sampai jam 10. Nah, kita akan bahas tentang kenapa tutup jam 10. Kata ownernya katanya ada jam malam. Nah, ini jam malam. Jadi kita dari keresahan itu kita akan ngobrol-ngobrol masalah jam malam. Kenapa saat pandemi harus ada jam malam? Ini ngobrol tok ya, karena nggak tahu kapasitas Anda apa, nggak tahu juga. Apakah sesuai ngobrol ini, cuma ini keresahan di warung kopi. Jadi kenapa harus ada jam malam? Kita tadi sempat diskusi sedikit ya. Kenapa kok pandemi tapi jam malam? Hubungannya apa? Nah, gitu. Toh kalau ada sebuah kafe kemudian tutup jam 10 karena ada himbauan jam malam, itu yang ngopi itu nggak akan pulang sebenarnya. Pindah aja, cari yang 24 jam. Betul itu. Nah, menurut sampean apa kira-kira? Kenapa jam malam? Kalau kan nggak nyambung sebenarnya. Nggak nyambung. Sajane jam malam itu cuma jadi apa ya? Mengakomodir ini bisnis orang-orang biar enggak 100% mati. Kalau tak pikir ya. Soalnya Oke. toh percuma ini jam malam jam 09, kate jam 10, jam 12. Namanya ngopi, jenenge kumpul-kumpul. Ya tidak akan menutup kemungkinan Terkena corona. menular corona. Karena corona nggak lihat jam kalau waktu menular. Nah, itu masalahnya itu. Itu cuma bagian dari Strategi mungkin ya. strategi. Jadi Pemerintah juga bingung kate ekonomi ditutup, kita, ya selesai. ekonomi kalau di bener-bener nggak boleh down. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa jam malam itu tadi? Kalau kemudian narasinya itu strategi ya, agar ekonomi masuk akal. Tapi kalau alasannya untuk corona, Buri kalau bahasa. aneh. Anehnya yaitu corona nggak memandang jam soalnya. Jadi, oke, menurut sampean karena strategi pemerintah agar perekonomian kita nggak bener-bener mati. Ada bisa roda tetap berputar. Guys, podo karo iku. Rapid, ya kan? Mulai tanggal 19 Desember sampai tanggal 8 Januari, transportasi umum mewajibkan para penumpang atau calon penumpang menunjukkan hasil rapid test negatif. Sebelumnya surat kesehatan. Saja. Keterangan sehat yo. Keterangan sehat. Padahal dipikir mobilisasi orang setiap hari terjadi. Enggak cuma ini menyambut Natal tahun baru. Sementara saat ada momen Natal tahun baru, kenapa harus diwajibkan orang-orang itu menunjukkan surat negatif rapid test, negatif corona ya. Padahal Ini ngomong tujuan ya? Ngomongno Tujuannya kenapa? tujuannya apa? Kok momentum itu kemudian? Itu kan podo koyo wong di pasar. Oke, saya bukan pelaku pasar nih. Aku kan sering di pasar. Yap. Kate hari besar Islam. agama, Islam yo Kristen yo Oke. Nyepi, Hindu. Iku di pasar mesti ada jenis perpekan. Perpekan ya? Perpekan. Local wisdom ya, perpekan. Perpekan. Sing diarani perpekan itu wong-wong atau pedagang itu adalah saat-saat di mana harga melonjak tinggi, permintaan pasar tinggi, ketersediaan barang Sedikit. bukan sedikit sebenarnya. Bukan sedikit. Dimainkan. Ada. Cuma memang itu waktunya orang-orang panen. Waduh lek umumnya saiki kebutuhan saat menjelang hari-hari besar pasti kan wong pengen mangan enak, wong pengen semua kebutuhan pasti harga melonjak naik. Sebenarnya barang ada. Barang ada. Kan sudah diantisipasi jauh-jauh hari pasti dengan dari penyedia barang. Pasti itu. Tapi kenapa harga selalu melonjak? Jadi lebih ke momentum. Momentum. Cari momentum. Momentum berlaku juga bagi
si rapid tadi. Si rapid tadi. Berarti rapid ini kenapa diberlakukan saat mau tahun baru termasuk Momentum perpekan, orang-orangnya punya kepentingan. Rapid kepentingan test. ya. Kepentingan. Sehingga padahal rapid test berapa? Kemarin itu harga resmi ini dari pemerintah yang dirilis kalau nggak salah ya kisaran 200 sampai 285 250 di Jawa, luar Jawa kalau nggak salah 285 atau 300 lah. Katakan 300 lah. Ya tinggal hitung berapa mobilisasi orang, mau naik pesawat, mau naik kereta, mau naik bus. Nggak ngerti lah bus ya, travel loss. Kalau travel nggak pakai rapid ya. Nah, Padahal kalau kita ngomongin akomodasi ya, apa namanya, transportasi, transportasi umum berbayar, kereta, bis, harga rapid lebih mahal daripada itu. Ini nih nggak nuduh itu per pekan tadi. Mungkin analisa sampean, betul. kemungkinan seperti itu. Menurut sampean, nggak nuduh sama sekali. Tapi masuk akal. Masuk akal. Masalahnya kenapa harus nunggu momentum hari-hari besar Natal tahun baru? Oke. Yo, nggak usah nunggu itu kalau memang mau mengurangi atau menekan jumlah penularan virus, Oke. kan? Ya setiap hari aja pakai. Itu lebih adil bagi semua kalangan. Jadi Itu kalau mau menghindari bukan narasi menghindari. perpekan tadi ya. Enggak, Betul. kalau biar nggak mau disangka perpekan, mending setiap hari kayak setiap gitu. hari. Kalau Coba benar-benar aja setiap- tujuannya mau menekan pen- penularan, Oke. menekan tingkat penularan virus. Tiap hari ya wes, siapapun yang mau bepergian keluar kota, mau masuk mau keluar, ya rapid. Harus menunjukkan surat rapid. Dan rapid itu hanya berlaku 3 hari. Cuma 3 hari ya. Bukan cuma, kenapa harus 3 hari? Padahal orang tertular sekarang rapid, Ya. besok berangkat, Nah, malamnya kena tular kan nggak ada yang tahu. iya. Ya. Sebuah pertanyaan besar ini. Kenapa harus 3 hari? Dan niat rapid ya wis di tempat. Kita mau berangkat rapid dan negatif selesai berangkat. Kalau berlaku 3 hari, sekarang rapid besok berangkat malamnya kena. Ya. Nggak ada yang tahu. Tidak menutup kemungkinan. Betul. Tidak Tanpa menutup gejala kemungkinan. misalnya. Tanpa gejala. Enggak, tapi enggak bisa gitu, Mas. Gini ya, saya coba ngomong nih dari sudut pandang people, dari sudut pandang masyarakat kita. Masyarakat kita itu diakui nggak diakui itu sebenarnya lebih terbebani biayanya, Bos. Iya, jadi banyak ya, saya nggak ngomong semua, tapi banyak dari rakyat kita atau masyarakat kita itu sebenarnya sudah hampir tidak peduli. Maaf ya, sudah hampir tidak peduli. Cuek. Ya cuek, lebih ke apatisnya corona enggak. Mereka kan jelas ya, mereka itu rapid bukan untuk mengetahui dia dia negatif atau positif. Dia itu kayak seakan-akan terpaksa rapid untuk akses dia untuk kemana gitu. Betul. Nah, pertimbangan masyarakat kita itu ke uang, Bos. Andaikan rapid itu gratis, nggak ada masalah. Atau murah lah, sama kayak surat kesehatan yang 20.000 itu. Tapi untuk salah, surat kesehatan itu harusnya gratis. Harusnya gratis. Tapi di puskesmas Kita ya, di puskesmas kita ya kemarin bayar gini 20.000 ya. 20.000. Seandainya kemarin aku dapat giliran, pasti tak tanya. Soalnya aturannya surat kesehatan itu kalaupun bayar, setauku aku pernah buat ya sebelum masa corona, itu 5.000 di puskesmas ini, di puskesmas ini itu 5.000. Aku pernah buat. Tapi kalau sekarang dipatok 20.000, nah itu dari mana? Maksudnya emang ada peraturan yang menunjukkan Ya. sekarang masa corona 20.000. Iya, kenapa? Nah, apa itu. perpekan tadi? Perpekan juga kan? Apa kemungkinan itu perpekan? Ya nggak tahu juga sebenarnya. Iya, tapi pertanyaan juga bagi saya. Kenapa kok kita bikin surat kesehatan? Kalau rapid oke lah, karena fasilitasnya mungkin Ada alat yang alatnya yang kita tidak familiar, kemudian mahal. Stoknya juga terbatas mungkin. Jadi mungkin agak mahal karena itu kos untuk melaksanakan rapid. Tapi kalau surat kesehatan 20.000 atau mungkin jangan-jangan teman-teman banyak yang nggak tahu ya, atau mungkin masih banyak yang berprasangka surat kesehatan itu gratis, atau yang sudah
tahu surat kesehatan itu bayar, Longgar ya? tapi nggak tahu buat apa bayarnya. Berarti kalau prestasi Soalnya- Hanya selembar itu, Bos. ya sama dah. Kan nggak dites surat kesehatan itu. Nah, gini. Aku nggak pernah bikin surat kesehatan ya. Saya rapid nggak pernah, surat kesehatan nggak pernah. Tapi sampean kan pernah nih bikin surat kesehatan. Udah selesai kan? Seperti apa prosesnya? Surat kesehatan Yang pernah ini ya sampean alami ya. yang pernah tak alami. Oke. Iku yo berangkat, datang, nama, ngisi belangko, nama, Formulir segala macam. tinggi, berat, Oke. tekanan darah, Oke. terus pernah ditanya punya sakit cek. Kalau orang misalkan nih, ini ada gejala virus, bukan gejala sih, aku OTG misalnya, Oke. kan nggak ngerti, gitu. Aku OTG periksa apa OTG? Orang tanpa ODP gejala. ya? ODP, oh tanpa gejala. OTG Iya, sudah orang kena. tanpa gejala. Habis itu aku pengen buat surat sehat. Ya kan? Oke. Aku merasa sehat. Oke, oke. Ditanya sama dokter atau sama perawat, nggak mungkin dokter. Sama perawat. Ada keluhan ini Mas, nggak ada kan? Aku cuma di tensi normal. Beratnya normal, berat normal ya. Iya. Tinggi yang normal. Oke. Apa itu? Suhu tubuh normal. Oke. Nah, selesai. Sebatas itu ya. Sebatas itu, ya kan? Surat sehat untuk perjalanan. Padahal kan nggak ngerti. Semua orang kan kena virus nggak harus selalu suhunya tinggi. Nyatane banyak sekali orang yang tanpa gejala, ya kan? Dia menjadi apa leren? Yang membawa virus apa leren? Lupa aku baca. Iya Pokoknya itu. yang Pokoknya membawa virus ya, dia oke. menurut Reaktif ya. ya nggak reaktif lah. Apa namanya yang nyebarin itu kan? Ya sing gowo tapi nggak iki nggak Oke, sadar oke. dia kalau Oke, dia oke. sudah terinfeksi, menularkan ke orang lain. Orang lain dia punya gejala, padahal kan Si sumbernya kan nggak berasa apa, Iya, aman aja. Nah itu loh yang jadi pertanyaan, terus apa fungsi? nah fungsi benar. surat sehat? Jadi fungsi untuk perjalanan kereta dan sebagainya ya. Saya taunya kereta sih. Kalau yang surat sehat. Naik kereta harus pakai surat sehat. Itu fungsinya apa, Bos? Karena prosedur surat sehatnya itu tidak menjamin si beliau ini sehat. Nggak ada tes yang Sangat tidak kayak menjamin. rapid dan sebagainya. Sangat Bos. tidak mudah. Terus tujuannya apa? Si surat surat sehat itu tadi Bayar pula. bayar. Nah itu masalahnya, Bos, bayar. Ini kita nggak boleh just 20.000 atau apa, nggak boleh. Tapi masyarakat kita itu 20.000 itu besar tuh Gini. untuk secari kertas. Jadi, Sorry ya, secari kertas. orang pada umumnya. Aku ngomong desa ya. Ya. Ngomong desa. Orang desa itu nggak peduli ya sekarang masalah corona. Ya, Lebih aku acuh ya. nggak ngomong semua ya. Ya, Nggak oke. ngomong semua. Oke, Tapi oke. mayoritas sekarang sudah nggak peduli. Opo itu corona. Nah, banyak kok. Banyak public figure Setelah juga kayak gitu. setelah awal-awal ada apa ya, Kopi. semacam ketakutan di awal itu, yang awal-awal masa pandemi di Indonesia itu, Euforianya luar biasa. sampai orang keluar takut. Sekarang mana? Cuek. Nggak ada. Cuek. Yo, Banyak yang orang cuek, desa banyak yang kalau cuek. berpikir keluar takut kena corona ini dan seterusnya, yo nggak jalan. Roda kehidupan mereka nggak jalan. Ekonomi mereka Ekonomi ya. mereka nggak bakal jalan. Padahal kita kan kalau ngomong misalkan PNS Oke. kerja dari rumah, pegawai swasta kerja dari rumah, orang-orang yang bisa kerja dari rumah dia tetap dapat fee, Yes. dia tetap dapat gaji. Yes. Kalau orang desa yang mungkin di ladang, di pasar, interaksi dengan banyak orang, ya kan, di pasar kan? Ya. Kalau mereka nggak berangkat ke pasar, ya mau jadi apa keluarganya? Hah? Enggak, tapi ini saya membela gini. PSBB, kemudian apa namanya? Jaga jarak. Itu ini apa namanya? Cocok, sesuai dengan kondisi masyarakat kota. Cocok dengan masyarakat kota yang bisa melakukan itu, bisa jaga jarak, bisa menjauhi kerumunan. Karena pekerjaan mereka mungkin dari kantor bisa ke rumah dan sebagainya lah. Jadi banyak kegiatan mereka yang apa ya, menunjang akhirnya. PSBB itu menunjang. gini, masyarakat kota kita itu bisa melakukan hal-hal menjauhi kerumunan,
bertemu ini untuk ini ya, untuk kerjanya mereka ya, aktivitas mereka bisa. Beda konteks dengan di desa soalnya. Di desa mungkin pemerintah bisa mengeluarkan semacam PSBB khusus untuk desa itu seperti apa. Walaupun ini beda Pak Dio. iya, treatmentnya beda ya, benar-benar. Jadi metodenya beda. Di kota itu seperti ini, kalau di desa seperti itu. Soalnya kondisi saat ini kondisinya enggak. Dulu ya waktu Lebaran, Idul Fitri yang di masa masih rawan-rawan itu, masyarakat desa kita itu menyerap atau menerapkan baik takutnya, kemudian pola jaga dirinya itu seperti apa yang mereka ketahui di kota, jaga jarak seperti yang pemerintah pemerintah sarankan. Nggak tahu itu sudah dikaji sesuai apa nggak tahu. Kalau di kota setahu saya di lingkup wilayah masyarakatnya itu kalau Lebaran tidak mobilisasi masanya itu tidak seperti di desa. Kalau di desa Anda nggak silaturahmi door to door seperti tahun-tahun itu ya, walaupun sudah sudah banyak yang paham karena corona, tapi mereka nggak paham kalau beda treatment gitu, walaupun udah ada himbauan cuci tangan, pakai masker, jaga tapi ada nggak kira-kira solusi untuk masyarakat desa? PSBB-nya tuh beda bro gitu. Jadi pasar mereka gimana, terus ya banyak hal lah. Nah kalau di desa itu, kalau di kota enak Pak, ada catering misalnya, kalau kita ada acara-acara ada catering. Kalau di desa nggak bisa bos. Di desa Anda punya kegiatan tasyakuran sekeluarga besar misalnya, sekeluarga lah, itu tetap kerumunan. Rewang buah bukan buah ya, bukan buah itu kan ini bukan rewang. Nah itu nggak bisa kalau di desa. Tetap di desa nggak ada catering. Sing menarik nih. Nah Pak, kopi kita saran pemerintah 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Ada 3. Kira-kira ketika 3 ini diterapkan, mungkin bisa dikatakan lebih dari 50% efektif. Mungkin. Tapi apakah bisa diterapkan di desa? Nah itu pertanyaannya itu. Kenapa? Nggak bisa, soalnya kultur. Bukan. Kalau masalah kultur mungkin ada pengaruh sedikit, tapi kalau menurutku di desa itu gimana orang-orang desa bersosialisasi beda sama orang kota. Yes, sepakat. Saya orang desa beda sekali. Itu. Apalagi kalau si orang desa ini punya mata pencaharian yang mengharuskan mereka bertemu dengan banyak orang. Misalnya pedagang. Ya pasar tadi kan pasar. Itu pasti. Pasar. Padahal di pasar kalau misalkan kita ngomong orang-orang pasar ya wong kono tok. Masalahnya mereka punya anak dari luar, misalkan yang kuliah di luar kota, kerja di luar kota, waktu pulang yang tanpa gejala tadi kan nggak tahu. Ya, kalau cuma mengandalkan surat sehat. Terkecuali kalau memang kita pukul rata setiap nggak nunggu nggak nunggu hari-hari besar nggak momentum tertentu. Kita terapkan setiap orang yang mau mudik, mau keluar kota atau mau pulang kampung dan lain-lain itu harus swab. Rapid katanya kan 70%. Ya kan? Iya. 70%. Nah, 30% sisanya kan berarti masih ada kemungkinan dia positif meskipun hasil rapidnya negatif. Ya. Kalau swab valid meskipun beberapa keluar hasilnya itu enggak langsung hari ini. Ya kan? Kan di lab segala macam kan enggak langsung keluar. Tapi kan clean dia pulang, dia enggak bawa apa-apa, dia clean, otomatis keluarga yang berinteraksi dengan dia di kampung aman. Risiko penularan menjadi sangat kecil daripada kalau kita cuma mengandalkan surat sehat atau rapid. Padahal rapid yang katanya 70%, yang 30% ini masih ada peluang untuk tertular. Ternyata. Tuh. Jadi nggak iso lek umumnya dibilang kita ini jadi sedikit cerita. Sing momen kemarin sing di
puskesmas Iya. saat aku mau bikin surat bikin itu. surat itu. Oke. Itu pas tanggal 20. 20. Surat edaran keluar tanggal 19 sampai tanggal 8 Januari yang mengharuskan orang-orang bepergian keluar kota Desember ya? menggunakan transportasi umum kereta, pesawat. Kalau bis aku kurang tahu, tapi kayaknya kemarin waktu aku dengar di radio bis pun mengharuskan Rapid. padahal kalau ngomong tadi secara logik ya, tiket kereta berapa, rapid berapa, satu itu, dua, kenapa harus nunggu momen-momen tadi tak ulang lagi, kenapa harus nunggu momen-momen tertentu, padahal kalau mau memang pemerintah buat peraturan yang seperti itu, aku sangat mendukung rapid. Oke, rapid aja nggak apa-apa, adil untuk semua orang, mau yang kaya mau yang kurang kaya, ya kan, adil. Setiap mereka mau bepergian berarti mereka harus rapid test untuk menunjukkan kalau mereka minimal 70% negatif corona, ya kan. Aku ngomong 70% yo, soalnya aku nggak ngerti, katanya sekarang rapid test antigen opo-opo itu namanya beda sama rapid test yang dulu, katanya, aku yang nggak tahu. Harganya sekian, sekitar 250 sampai 300, ya kan. Coba aja lah misalnya habis 8 Januari kita tetap pakai aturan itu, adil untuk semua orang, nggak pilih kasih, ya kan, nggak musim libur, tapi kita tetap pakai itu, ya pasti banyak yang menjerit. Ada orang yang bilang pasti banyak yang menjerit, loh, tapi banyak yang menjerit gunanya untuk menurunkan tingkat penularan virus corona, ya baik dong. Ngapain harus nunggu momen-momen tertentu, misalkan orang karena mau hari libur terus dia liburan keluar kota, itu kan sama aja. Nah, terus apa solusinya lek memang kalau nggak ada sekalian, kalau ada sekalian, ngono lho. Enggak gini. Untuk beberapa hal saya sepakat nih gini. Kalau mau menerapkan rapid terus nggak apa-apa sebenarnya. Tapi konteks adil beda, Bos. Yang nanti arahnya ke yang menjerit tadi. Gini masalahnya. Kalau si kaya dan si miskin, ini ngomongin kelas ya. Kalau si kaya dan si miskin, kalau penerapan aturannya untuk rapid semua oke, saya sepakat mungkin. Karena untuk menekan tadi, tapi kalau kita ngomong si kaya dan si Kurang kaya. si prasejahtera, gitu kan katanya, si prasejahtera itu nggak bisa karena kos tadi masyarakat kita itu masih tetap uang itu loh, nggak bisa. Mungkin ya kalau solusi ini ada subsidi khusus untuk masyarakat kita yang menengah ke bawah atau yang bawah dah, untuk rapid. Iya, adilnya tetap berlakukan rapid, tapi untuk kosnya beda. Iya dong. Yang aku ini loh, yang kemarin sempat muncul pertanyaan ya, kalau vaksin kita gratis, ya vaksin corona ya udah keluar ini akhir-akhir ini udah gratis, digratiskan oleh pemerintah, kenapa rapid kemarin bayar gitu loh. Segitu bisa. Segitu, itu angka yang besar tuh, 300-ratusan ribu aku itu. pernah baca ya, apa itu ngarani kitnya untuk rapid itu satu set, kalau nggak salah harganya itu, kalau nggak salah dulu waktu pertama kali Indonesia itu impor dari Cina, harganya satu set itu kalau nggak salah kisaran 65 sampai 80 ribu. Oke. Itu pertama ya, waktu pertama-tama pandemi. Orang rapid pertama kali Indonesia pandemi itu bisa menyentuh sampai melambung sangat jauh, di atas harga sekarang, ya kan? Katakan 500 ribu lah, katakan 500 ribu. Mereka cari untung banyak, padahal di saat kayak gini Bentar. Mereka cari untung banyak nih. aku nggak tahu merekanya siapa. Mungkin ada pihak-pihak yang mencari keuntungan. Mereka mencari untung, iya kan? Mungkin mereka mencari untung. Masalahnya kalau Ini harga beda konteks 17M ya, beda. masalahnya gini, apa kok bongone rapid ya harganya segitu. Nah. Rapid harganya sampai melambung jauh seperti itu, tapi sekarang bisa turun. Apa sih mempengaruhi? Mosok kitnya untuk rapid test itu harganya kayak harga ayam di pasar, harga tempe sing ini sekarang kedelai lagi tinggi, harganya mosok kok ngono rek? Ya kan? Enggak sih, harusnya enggak. Harusnya kan enggak. Yo minimal kalau ada pun kenaikan
atau penurunan ya nggak akan jauh lah, Oke. ya kan? Ini berarti Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa kok bisa beda harganya lumayan jauh gitu ya? Pertanyaan lagi sih. Ya apa menurutmu? Itu. Ya itu ya. Ya Makanya apa ya? yo kita di sini ngobrol bisa dibilang omong kosong, maksudnya kan nggak? Oh enggak. Gini. Kita ini mencurahkan keresahan. Gini. Keresahan kita. Kita bisa, kita ngomong kosong di sini karena kita mungkin punya solusi. Mungkin kita punya solusi. Mungkin yang atas yang orang-orang yang punya kepentingan yang bisa mengambil kebijakan juga punya solusi. Pemangku demikian. kebijakan. Juga sudah berpikir demikian, mungkin. Tapi ada beberapa alasan sehingga mereka menerapkan atau mengambil kebijakan yang demikian. Itu kan? Ya, sih. Kita di sini nggak bakal bisa merubah keadaan apapun, Oke. ya kan? Makanya aku bilang omong kosong. Tapi minimal di obrolan ngene iki, di obrolan kita di warung kopi sambil rokokan ngene iki, minimal Yang 3 menit lagi tutup. ada hal-hal sing bener-bener kita harus tahu. Iya benar. Dasar alasan orang-orang yang mengambil kebijakan seperti ini nih apa? Iya kan? Iya. Kita nih maksudnya nggak semua orang berpikir mungkin sekritis ini atau mungkin berpikir sampai alah yos bapak apa dari pemerintah aku melu. Ada yang seperti itu, ada yang perlu mengkritisi karena memang penting, orang yang kritis itu penting, orang sing wis pokok nderek itu ya penting. Masalah Iya. harus ada kepala, harus ada kaki. Iya, benar. Kalau semua kepala yo Benturan terus. Oh, contohnya no. Iya. Ya kan? Itu satu. Yang kedua terkait solusi. Sampai sekarang mungkin pemerintah nggak bakal bisa mendapatkan solusi yang benar-benar 100% bisa menyenangkan semua orang. Semua hal, nggak cuma pemerintah ya. Apapun kita dalam organisasi kecil ya wis, nggak bakal semua orang puas dengan keputusan yang diambil. Tapi Ada minimal keputusan itu mewadahi Lebih banyak orang yang itu. Dan sampai sekarang tak lihat kayak orang pinter ya kayaknya, solusi yang diambil dari maksudnya kebijakan yang diambil dari pemerintah itu belum mencerminkan solusi terbaik untuk semuanya. semua, atau minimal di atas 50% masyarakat kita. Go. Ya, kopi sih lah. Kopi sih. Kopi, monggo. Minum dulu, rokok dulu. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana kita sebagai orang yang berawal dari omong kosong mau bisa menyalurkan unek-unek ini mau? Salah satunya mungkin lewat Lewat yang Oke. di posting lah, di opo lah. Nggak bakal 100% orang setuju dengan apa yang kita omongkan. Wah, ini ngomong, wah ini komentar itu. Lo bebas, Iya, semua iya. orang bebas beropini. Iya, oke. Masalahnya, yo kita harus berpikir jernih lah. Waalaikumsalam. Yo kita harus berpikir jernih lah. Oke. Mana ada sekarang rapid besok tanggal 8, tanggal 9 kita boleh pakai surat sehat. Yo enak dah. Enggak. Ini sih kembali ke ini ya. Kita Kembali ke surat sehat. tapi gini, yang saya garis bawahi tadi ya, entah nanti obrolan kita ini dicecar seperti apa, yang jelas gini, kita berangkat ngobrol ini dari keresahan kita, dari keresahan. Iya kan? Kita kan resah loh, kok demikian gitu, Kemudian kalau teman-teman di luar sana menganggapnya ini bullshit, ya memang kita mengakui mungkin bullshit, tapi itu tadi gini, saya cuma pengen teman-teman semua itu sadar ya, bahwa di sekeliling kita itu banyak orang yang sebenarnya sadar, punya keresahan banyak, but dia Tidak berani speak up. iya nggak mau ngomong, gitu aja udah. Tidak berani speak up. Dia kayak ya udahlah, oke. Sebenarnya ngerti. Saya yakin beberapa yang lihat pasti iya juga sih, pasti gitu. Tapi banyak dari mereka yang mungkin belum ngomong atau mungkin nggak ada gunanya dan sebagainya. Tapi ya inilah kita mulai lah, nggak apa-apa.
Itu kalau tapi penting ada iki tambahan. Hmm. Menurutku ada satu yang penting. Lek kita apa-apa, setiap ada problem, ada apalagi di situasi seperti ini ya, Oke. kita selalu menyalahkan kebijakan pemerintah. Menurutku kurang tepat ya. Kurang tepat. Kurang Saya tepat. juga kurang setuju juga. Kurang tepat. Masalahnya pemerintah itu ya bener sing dulu sih gak gur dapuranmu tok Mas. Yes, Gampangane yes, kan. yes. Sing dulu sih gak kira gur dapuranmu tok, Yes. tapi dia mengurusi secara universal. Ya. Maksudnya banyak sekali urusan, entah itu urusan dalam negeri, urusan luar negeri juga kan pasti berimbas. Pasti Ya kan? nggak gerusa-gerusu, pasti juga memikirkan. Walaupun memang hasilnya tidak sememuaskan Semua pihak. semua pihak. Ya. Itu sih kalau aku ya. Ya, Jadi konklusinya apa? intinya ya masih banyak pertanyaan yang menggantung di ruang publik bahwa gini loh, banyak yang sudah mereka ketahui tapi nggak speech, acuh, ya itu tadi. Kayak ini contohnya, kita berasal dari ini kan udah tutup nih. Jadi kita sekitar 45 menitan di sini tadi. Ya kayak gitu. Kalau ini tutup, kemungkinan apa? Ya kita geser. kita cari tempat yang bukanya lebih lama. Enggak apa gitu. Tadi kan asalnya dari apakah corona itu melihat jam malam? Enggak. Itu keresahan kita aja. Oke. Ada lagi mungkin? Cukup ya. Oke. Teman-teman, itu tadi keresahan kita ya, daripada kita cuma apa kalau ngedumel apa ngedumel, kalau kita cuma ya apa namanya, cuma disimpan di hati terus nggak kita keluarkan, nggak kita obrolkan, ya tambah nggak berguna sama sekali. Itu aja. Mungkin kalau ada beberapa hal bisa di apa namanya, dikasih tahu ke kita, bisa langsung komen ke saya. Besok ngomongin apa lagi? Bebas. Kemungkinan gitu. Oke. Ada lagi? Udah cukup ya. Terima kasih teman-teman ya. Selamat malam, jaga kesehatan, 3M, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, Memakai masker. memakai masker. Kita nggak pakai, kita pakai tadi dilepas karena ngomongnya. Oke, terima kasih, see you.